Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2109035021005 akan menjelaskan jenis-jenis perbankan. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu apa itu bank. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banko, berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Adapun secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Kita masuk kepada pembahasan jenis-jenis bank. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan kepemilikan, yang ketiga berdasarkan status, yang keempat berdasarkan menentukan harga, dan yang terakhir berdasarkan target pasar. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank pengkreditan rakyat atau yang biasa kita dengar BPR. Jadi jenis bank ini yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Yang kedua, bank umum. Bank ini yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan secara umum dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya, dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial atau commercial bank. Yang terakhir, bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu stabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank campuran yaitu Bank Agris, Bank BNP, Bank Kapital Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Bank Windu Kencana Internasional. Yang kedua, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank Tabungan Negara. Yang ketiga, bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang dari luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contohnya Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, dan lain-lain. Yang keempat, bank swasta nasional. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendirian pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contoh banknya, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusantara Internasional, dan Bank Niaga. Yang kelima, bank koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya, bank berdasarkan status. Yang pertama, bank devisa.
Bank devisa ini perusahaan sahamnya yang bisa melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti jual beli valuta asing. Produk unggulan lainnya dari bank devisa ialah tabungan valuta asing atau mata uang asing. Contoh banknya Bank Mandiri, BRI, Bank Mega, Bank Permata, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bank non devisa. Bank non devisa juga bisa melakukan transaksi luar negeri seperti bank devisa. Namun, wilayah atau negara operasinya dibatasi hanya untuk negara tertentu saja. Contoh bank ini seperti Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan penentuan harga. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional ini perusahaan perbankannya yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional demi mencari keuntungan dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga. Yang kedua, bank syariah. Sesuai dengan namanya, bank syariah adalah perusahaan perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kegiatan usahanya, bank ini sangat memegang teguh prinsip bagi hasil atau mudharabah dan penyertaan modal musyarakah. Kemudian, sewa murni tanpa pilihan ijarah, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, dan pastinya menghindari praktek bunga atau biasa kita kenal dengan riba. Yang terakhir, jenis berdasarkan target pasar. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah yang retail. Yang kedua, corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga, retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan.